Sejujurnya sih, aku itu nggak melihat idol pria saat ini dikarenakan mereka terlalu jelek. Dan di sini dapat lihat dengan jelas bahwa Taeyong memang tidak merasa nyaman. Dan dia juga cuma diam, dia nggak berani dikarenakan takut juga dipecat. Yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Oh, lagi sedih ya, lagi galau ya. Tetap semangat ya buat kalian semua, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? Ya udah langsung aja kita lihat. Topik yang pertama, ini adalah tentang pekerja dari Indonesia yang telah dipukul oleh pekerja dari Korea. Dan yang kedua, ini ada berita tentang Taeyong. Dan yang ketiga adalah tentang K-netizen yang telah membicarakan apa yang terjadi dengan industri idol pria. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Nah, untuk topik yang pertama ini, sebenarnya ini tuh bukan K-pop ya. Tapi ini tuh emang lagi hebat diperbincangkan oleh para K-popers. Jadi nggak salah dong ya kalau aku ngajakin kalian gibah tentang hal yang satu ini. Jadi baru-baru ini itu dikabarkan bahwa ada 2 pekerja dari Indonesia yang telah dipukul oleh pekerja dari Korea. Seperti yang sudah aku kutip dari artikel yang terpercaya, oke, bukannya yang abal-abal. Ada 2 pekerja Refinery Development Master Plan atau RDMP kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur, dianiaya oleh atasannya yang merupakan warga negara Korea Selatan. Inisialnya adalah CH dan juga PK. Berbicara mengenai inisial, boleh dong ya kalau kita bicara tentang hal tersebut. Ini kan nggak nyebutin nama asli. Nah, untuk CH sendiri kayaknya ini tuh merujuk pada marga Choi deh. Karena setahu aku yang di Korea sendiri kalau C itu selalu marganya Choi, ya nggak? Kalau PK kayaknya Park, I guess so. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, untuk korbannya itu inisialnya adalah YN. Untuk YN ini adalah seorang wanita, usianya 22 tahun. Dan untuk korban yang kedua itu namanya adalah Sugeng. Oke, nggak disebutin inisial tapi langsung namanya aja. Dan untuk usia dari Pak Sugeng sendiri adalah 42 tahun. Dan langsung aja kita berbicara mengenai bagaimana kronologi kejadiannya. Jadi kejadian itu terjadi di saat si YN yang usianya 22 tahun ini pulang. Nah, pada saat itu dia ini tiba-tiba dipukul oleh PK. Dan aksi itu juga dilihat oleh pekerja-pekerja yang lain. Nah, di sini ada salah satu pekerja yakni Sugeng tidak bisa tinggal diam melihat kejadian tersebut. Dan pada akhirnya dia pun mencoba dan juga melindungi si YN. Adapun untuk Sugeng mengatakan seperti ini, coba kita baca bagaimana pernyataannya. Saya awalnya sih nggak tahu ya masalah korban apa. Saya lihat YN dipanggil dengan nada keras, dibentak, habis itu dia juga dilempari batu. Oh my god, parah banget loh. Katanya juga sampai dicekik, habis itu juga dipukul. Oh my gosh. Habis itu Pak Sugeng datang katanya, dan dia juga ngestopin. Dia juga mengintervensi, terus melapor ke polisi, dan dia juga bertindak sebagai seorang saksi. Dan pada keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, para pekerja yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam juga. Dan pada akhirnya mereka ini melakukan sebuah aksi, yakni aksi protes. Puncaknya adalah pada hari Senin pagi pada tanggal 21 Maret 2022. Si YN ini katanya menghubungi Sugeng untuk memintanya datang ke rumah. Lantaran ia itu didatangi oleh 3 orang. Dan 2 diantaranya adalah WN asal Korea Selatan dan 1 orang warga negara Indonesia. Saat itu YN ini ketakutan, di depannya sudah ada matras, bukan matras ya, matre. Jadi mungkin di sana sudah ada persetujuan gitu kali atau perjanjian lah seperti itu. Karena kalau ada yang matre-matre, biasanya kan itu berhubungan dengan sebuah perjanjian yang juga tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, nantinya dia itu akan mendapatkan hukuman. Serem ya bos. Dan pada akhirnya setelah ditelepon oleh si YN, Sugeng pun langsung cabut nih guys, langsung capcus ke tempatnya si YN. Dan kata Pak Sugeng seperti ini, jadi sampai di sana saya melihat ada 3 orang. Saya lihat YN ini udah ketakutan dan juga disodorkan ada berkas bermatre. Nah, saya kan tanya, YN kenapa nih gitu. Terus dia ketakutan dan pada akhirnya saya peluk dia. Ya wajar sih kalau dipeluk, soalnya kan untuk menenangkan seseorang ya guys. Enggak lama, saya pun diseret keluar dong sama si WN Korea ini. Wah, ini juga nggak bener dong. Masa tamu malah diseret gitu ya kan? Jadi saya pun nyuruh teman untuk ngelapor polisi. Habis itu Sugeng mengaku langsung didekap dengan kencang dan juga dibenturkan ke pintu pagar tembok rumahnya YN. Dia juga meminta temannya untuk melakukan video call kepada salah satu anggota Polresta Balikpapan. Dan setelah kejadian itu, Sugeng dan YN pun kembali mendatangi PPA Polresta Balikpapan untuk kembali melaporkan kejadian tersebut. Adapun untuk Pak Sugeng kembali mengatakan, kejadian itu Kanit menyaksikan karena waktu itu juga kami sempat melakukan video call ya. Setelah itu, Kanit menyarankan untuk dirembukan dan juga membawa kami ke sini atau PPPA. Ini adalah hak asasi manusia, ini Indonesia, pemukulan perempuan apalagi dilakukan oleh warga negara asing. Lebih lanjut, Pak Sugeng juga menjelaskan bahwa YN mengalami luka-luka
di beberapa bagian tubuhnya setelah dilakukan yang namanya visum. Karena tak punya biaya, terdapat luka gosong di bagian paha dan juga bagian belakang tubuh korban. Diduga luka-luka itu didapatkan dari hasil penganiayaan setiap hari oleh warga negara asing tersebut. Adapun untuk Pak Sugeng kembali menceritakan seperti ini. Waktu saya nemenin jadi saksi pada hari Sabtu kemarin, dia sih ngomong sama saya bahwa hasil visumnya itu ada gosong di bagian paha, lalu ada juga di bagian belakang, dan itu akumulasi dari penganiayaan yang dilakukan setiap hari oleh warga negara asing dari Korea tersebut. Dan dia juga cuma diam, dia nggak berani dikarenakan takut juga dipecat. Dan Pak Sugeng juga mengatakan bahwa pada saat itu memang banyak saksi yang melihatnya, tapi mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga sama kayak YN yang terus diam, mereka juga takut untuk dipecat. Apalagi untuk sekarang kan cari pekerjaan nggak mudah gitu ya kan. It's so hard loh guys, oke? Apalagi mereka juga punya tanggung jawab di rumah. Mereka juga punya anak, mereka juga punya istri seperti itu. Pokoknya banyak lah gitu biaya hidupnya. Belum lagi biaya kehidupan sehari-hari, belum lagi bayar hutang. Jadi nggak heran kalau mereka itu memilih untuk diam, karena mereka juga takut. Tapi di sini Pak Sugeng memberanikan dirinya untuk membela si YN. Dan pada akhirnya Pak Sugeng juga berharap semoga polisi juga bisa menyelesaikan kasus tersebut, bisa memberikan keadilan untuk para korbannya. But anyway, kita juga tidak tahu apakah korban akan mendapatkan keadilan atau tidak. But anyway, kita harapkan yang terbaik saja ya. Semoga korban itu mendapatkan keadilan. Dan ini adalah salah satu kata dari Pak Sugeng yang buat aku benar-benar terpukau banget. Masih ada loh orang-orang seperti ini di dunia ini. Untuk Pak Sugeng mengatakan seperti ini, saya yakin saya dipecat, tapi demi membela kebenaran, ia dibela. Mantul Pak, kita sebagai warga negara Indonesia akan terus mendukung Bapak ya. Wah, Bapaknya gila sih, keren banget gitu ya. Dia juga yakin dirinya dipecat, meskipun dia juga tahu mungkin di rumahnya juga ada anak, ada istri. Dia tetap nggak takut dipecat. Karena dia yakin dia itu harus membela kebenaran. Karena ini tuh bukan hanya sekali terjadi, tapi ini tuh terjadi berulang kali. Katanya setiap hari ya. Bahkan hasil visumnya tadi mengatakan bahwa ada luka loh guys di bagian pahanya. Waduh. Ini tuh harus diusut sampai tuntas sih memangnya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Taeyong NCT yang sudah ngungkapin betapa frustasinya dia akan ulah Saseng. Jadi kronologinya adalah seperti ini. Pada saat itu Taeyong kan biasa ya melakukan live streaming nih bersama dengan penggemar gitu. Pas awal-awal sih biasa gitu, Taeyong juga cerita-cerita asik gitu, cerita-cerita santuy. Habis itu dia juga lihat komentar-komentar dari fans, baca-bacain komentar fans, jawab-jawab pertanyaan dari penggemar. Tapi pada akhirnya Taeyong itu terganggu. Kenapa Taeyong ini terganggu? Jadi ada seorang Saseng yang nelpon Taeyong, dan itu juga mematikan mikrofonnya Taeyong saat melakukan live streaming. Mikrofon dalam artian jadi kayak bisu gitu loh guys, ngerti nggak? Oke, nah kayak gitu. Taeyong ini benar-benar merasa terganggu ulah dari Saseng, dan setelah itu Taeyong mengatakan bahwa yang menelponnya tadi adalah orang yang berada di luar Korea, atau ini tuh adalah bukan orang Korea kayaknya ya, karena dia itu menggunakan nomor yang berasal dari luar Korea. But anyway, kita juga tidak tahu sih apakah dia emang foreigner ataupun orang Korea, we don't know about that. Intinya adalah dia itu Saseng ya. Itu yang terpenting, dia itu adalah seorang Saseng yang sangat pengganggu banget. Dan di sini dapat lihat dengan jelas bahwa Taeyong memang tidak merasa nyaman dengan adanya Saseng. Dia juga menundukkan kepalanya. Habis itu lihat ke depan dan juga kembali mengatakan seperti ini, "Tolong jangan panggil aku, itu sangat kasar. Saya benar-benar takut. Jadi tolong jangan hubungi saya jika Anda tahu nomor saya. Tolong." Oke, dapat kalian lihat Taeyong itu sudah minta dengan baik loh untuk jangan telepon dia lagi. Jadi bagi kalian yang suka nelpon nih sembarangan, tolong ya stop lakukan hal tersebut. Hargai privasi orang. Ngerti nggak sih? Meskipun kalian tuh ngefans sama dia, ya udahlah sih ngefans sewajarnya aja gitu ya. Jangan terlalu ngebet, apalagi sampai kayak memikirkan bahwa oh, aku pengen berjodoh sama Taeyong. Kita itu harus melihat realita juga guys, jangan cuma tinggal di dalam dunia hayalan saja. Ini memang menyakitkan ya, tapi itu adalah faktanya. Karena kalau kita terperangkap di dalam kehaluan kita akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Jadi dia itu semakin terperangkap dalam dunia haluannya, itu membuat dia semakin terobsesi untuk memiliki Taeyong. Padahal Taeyong ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk kita gapai. Bukan berarti impossible ya, karena kita juga tidak tahu jodoh seperti apa, tapi kayak sangat sulit loh untuk digapai. Apalagi untuk hal seperti ini, kalau kalian nelpon dia, kalau kalian tuh terus mengganggu dia, bisa nggak sih dia itu cinta sama kalian? Bukannya dia itu merasa risih ya sama kalian gitu loh.
Apalagi labelnya kan Saseng gitu ya kan. Label Saseng di mata idol dan juga di mata para fans yang lain itu kan sudah buruk gitu ya kan. Dengan tindakan-tindakan seperti ini bisa nggak sih kalian itu mencuri perhatiannya Taeyong? Tapi ya jujur kalau kita berbicara mengenai Sasengnya NCT parah-parah loh guys, serius. Kalau nggak salah ada yang sampai diikutin ke WC. Chonlo juga pernah sempat kita bahas, dia itu diteror loh oleh Saseng. Selain Chonlo ini diteror terus-menerus dengan ditelepon-telepon nih. Si Saseng ini juga ngancam Chonlo bahwa dia itu akan bunuh dikarenakan Chonlo. Parah nggak sih? Ini parah nggak sih? Sasengnya parah banget. Jadi nggak heran ya kalau banyak idol K-pop yang nyuruh kalian tuh untuk menjadi realistis. Lihat deh kelakuan-kelakuan yang kayak gini. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang para Saseng yang sangat-sangat durjana ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, sekarang kita akan membahas tentang K-netizen yang telah membahas apa yang terjadi dengan industri idol pria. Jadi untuk topik tersebut dimulai dengan mengatakan mereka menjual jutaan album tetapi tidak ada yang masuk chart selain Bangtan dan juga B2B. Jadi mereka itu kurang lebih mau mengatakan bahwa penjualan album untuk idol pria itu banyak banget, tapi untuk chart mereka agak kurang. Seperti itu guys. Langsung aja kita baca bagaimana komentar-komentar mereka. Sungguh ya, situasi ini sangat aneh loh. Bahkan jika mereka menjual jutaan album ya, dan juga membuat rekor baru, tidak ada yang tahu nama ataupun lagu mereka. Di sisi lain, untuk idol wanita rookie dapat melakukan chart dalam waktu seminggu loh. Yang lebih aneh adalah Super M. Super M itu memulai debutnya setelah menginvestasikan banyak waktu dan juga uang, tidak pernah masuk chart. Sementara itu proyek jangka pendek Cut the Beat masih dalam chart. Saya seorang magel dan sejujurnya saya pikir lagu-lagu idol pria agak ngeri ya. Saya tidak tahu bagaimana suara side track mereka, tetapi lagu-lagu yang keluar semua punya lirik yang tidak berarti. Karena mereka hanya diberikan ketukan dan juga lebih fokus pada kinerja, saya tidak begitu melihat alasan kenapa saya harus memasukkannya ke dalam daftar putar saya. Tapi serius sih, sangat sulit loh bagi idol pria untuk menjadi pilihan bangsa saat ini. Bahkan jika mereka menjadi sedikit lebih terkenal dan juga dikenal, mereka tidak dapat hidup loh hanya dari fandom mereka sehingga mereka itu terhanyut. Itu dikarenakan mereka adalah idol pria sehingga tidak ada yang mendengarkan mereka. Jika NCT 127 dan juga NCT Dream merilis lagu dengan Kemi Kemi Now, itu akan ada postingan unggulan tentang bagaimana lagu tersebut dihisap dengan 1200 upvotes. Sejujurnya sih, aku itu nggak melihat idol pria saat ini dikarenakan mereka terlalu jelek. Mereka semua sudah tua dan juga sangat jelek. Saya berharap mereka melakukan sesuatu seperti produce lagi. Anyway, aku agak kurang serak sama komentar yang satu ini. Maksudnya mereka semua sudah tua dan sangat jelek ini maksudnya kayak gimana nih? Padahal banyak lo idol K-pop sekarang yang muda-muda, so young banget dan juga tampan-tampan kece-kece parah. What's wrong with this one? Kita kan di sini berbicara mengenai karya gitu ya kan? But and the last komentar, sudah lama sejak idol pria benar-benar menyerah pada publik dan juga hanya fokus pada pasar luar negeri. Jadi, publik ini telah berpaling dari idol pria. Dan untuk saat ini sih masih ada lagu-lagu ya di antara lagu-lagu idol pria yang disukai masyarakat umum. Namun, kecuali jika dirilis oleh grup yang sudah dipercaya oleh publik, mereka tidak akan pernah menjadi pilihan publik. Intinya adalah mereka itu pengen bilang bahwa lagu-lagu yang dirilis oleh idol pria kurang ngena loh di hati mereka. Seperti itu. Kebanyakan yang ngena di hati mereka adalah lagu-lagu yang dirilis oleh idol wanita. Menurut aku itu juga dikarenakan jenis lagu yang dipilih kali ya, ataupun genre musiknya. Karena seperti yang kita lihat bahwa genre musik idol pria saat ini kebanyakan memang seperti itu ya. Dan ini juga kembali lagi terhadap penilaian dari masing-masing. Dan untuk masalah album yang dibeli dalam jumlah banyak, menurut aku itu juga dikarenakan beberapa faktor ya. Apalagi sekarang kan COVID gitu ya kan, orang-orang juga sudah lama gitu tidak menyaksikan yang namanya konser gitu. Jadi untuk menghabiskan uang mereka terhadap idol favorit mereka, mereka pun mensupport dengan membeli album dalam jumlah yang banyak. Selain itu kalau nggak salah, kalau kita beli album dalam jumlah yang banyak, bukannya kita akan mendapatkan ini ya, kita itu akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan fansign ya. Jadi itu sih yang ngebuat penjualan album juga makin meningkat. Habis itu kan banyak yang suka mencari photocard dari idol-idol kayak gitu. Karena itulah mereka juga membeli album untuk dapetin photocardnya, dan juga kebanyakan album juga bahkan dibuang loh guys. Makanya di Korea sana juga banyak yang miris melihat hal ini, dan mereka juga kebanyakan menyumbang album tersebut. Apalagi untuk idol pria kan kebanyakan diminati oleh para wanita gitu ya kan. Dan you know lah gitu, populasi untuk wanita sekarang, wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Jadi nggak heran sih kalau penjualan album untuk idol pria juga meningkat gitu. Dan ini juga menurut aku memang berdasarkan selera masing-masing ya. Mungkin untuk netizen itu seleranya berbeda kali ya dengan netizen internasional. Karena seperti yang aku lihat juga banyak loh guys grup-grup dari Korea sana, terutama boy group yang memiliki nama besar di internasional ketimbang di Koreanya. Itu banyak banget. Karena agensi mungkin melihat ya bahwa keuntungan yang didapatkan di pasar luar negeri itu jauh lebih banyak. Makanya mereka itu lebih mematokkan di pasar luar negeri ketimbang Koreanya. Gitu nggak sih? Makanya untuk lagunya juga disesuaikan dengan bagaimana selera dari orang luar negeri.
I guess so. Dan menurut aku nggak ada yang salah sih, karena setiap agensi kan pengen dapat untung juga. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. And anyway, ini tuh sumpah panas banget. Mungkin karena aku juga pakai jaket kali ya. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.